nanti di SBMPTN. Karena nanti di SBMPTN ada pilihan 1 dan pilihan 2 yang itu merupakan strategi terbaik kita dalam pertarungan kita. Karena ya nanti sistemnya nggak nilai duluan yang keluar, tapi langsung hasilnya teman-teman diterima atau enggak, baru katanya selang beberapa waktu, beberapa jam akan keluar hasil nilainya yang digunakan untuk ujian mandiri. Makanya dari itu, yo, what up, welcome back to my channel dengan gue Azam di channel Maulana Azam. Di video kali ini gue bakal balik lagi bahas tentang seputar SBMPTN atau UTBK. Nah, sesuai judulnya di sini gue bakal bahas tips gimana sih caranya kita bisa lolos SBMPTN dengan peluang yang besar. Jadi langsung aja kita ke yang pertama. Sebelum kita ke yang pertama, pastiin dulu kalau teman-teman itu udah punya akun LTMPT yang pernah diregistrasi itu. Waktu itu kan sempat dibuka 2 gelombang, kalau nggak salah bulan sekitar Desember Januari nggak sih Bar? Buka gelombang pertama keduanya. Ya, jadi pastiin teman-teman udah punya akun LTMPT yang udah diregistrasiin dari bulan Desember sampai Januari kemarin. Ada 2 gelombang. Kalau misalkan teman-teman nggak punya akun LTMPT-nya, teman-teman boleh skip video ini karena teman-teman dipastikan nggak bisa ikut SBMPTN. Selain punya akun, teman-teman juga harus memiliki koneksi internet karena untuk mengakses LTMPT itu menggunakan internet. Karena ya itu ada di internet ltmpt.ac.id. Oke, jadi kalau udah kayak gitu teman-teman kemana? Teman-teman langsung buka di websitenya portal.ltmpt.ac.id. Nanti bakal gue taruh linknya di deskripsi dan gue taruh juga linknya di video ini. Oke, kita langsung ke yang pertama. Yang pertama itu adalah pilih jurusan sesuai passion. Kenapa sih pilih jurusan sesuai passion ini penting? Karena teman-teman, kuliah ini udah beda sama SMA. Jadi kalau misalkan di SMA kita bisa bebas masuk ke IPA, IPS ataupun SMK, kita juga bisa milih SMK. Kalau misalkan di kuliah ini kita bener-bener itu adalah stage atau masa tertentu di mana setelah kuliah kita udah nggak bisa milih pendidikan lagi, alias kita udah terjurus. Jadi kalau misalkan teman-teman salah di tahap kuliah ini, teman-teman nggak bisa milih kerja yang sesuai passion teman-teman, kecuali memang kerjanya itu nggak bersangkutan dengan jurusan teman-teman. Jadi pastiin kalau misalkan teman-teman milih jurusan ini, teman-teman sesuai passion kalian. Karena gue punya banyak banget temen di jurusan gue yang mereka nggak sesuai sama passion mereka, jadi mereka kuliahnya ngasal-ngasalan, nyontek-nyontekan, dan akhirnya ya nilainya apa adanya. Dan ketika gue tanya mereka mau apa setelah lulus nanti, mereka masih bingung. Itu sayang sih, tapi mumpung teman-teman masih milih jurusan, teman-teman harus dengerin saran gue ini karena pilih sesuai passion itu penting. Dan juga jangan lupa kalau misalkan teman-teman pengen daftar di SBMPTN atau UTBK ini, itu setiap jurusan ada syarat khususnya. Maksudnya syarat khusus ini untuk misalkan seperti ilmu komputer UI, itu teman-teman dari SMK nggak bisa daftar, hanya teman-teman dari SMA IPA aja. Teman-teman bisa langsung cek persyaratan khususnya itu di website LTMPT-nya. Kita ke yang tips nomor 2. Tips yang kedua ini adalah pastiin kalau teman-teman udah pernah ngikutin tryout. Fungsinya ini apa? Fungsinya itu sebagai parameter yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih aman dalam memilih jurusan nanti di SBMPTN. Karena nanti di SBMPTN ada pilihan 1 dan pilihan 2 yang itu merupakan strategi terbaik kita dalam pertarungan kita. Karena ya nanti sistemnya nggak nilai duluan yang keluar, tapi langsung hasilnya teman-teman diterima atau enggak, baru katanya selang beberapa waktu, beberapa jam akan keluar hasil nilainya yang digunakan untuk ujian mandiri. Makanya dari itu TO ini penting karena untuk jadi parameter aja kira-kira ntar pilihan 1 kemana, pilihan 2 kemana. Nah, kalau teman-teman udah punya nilai TO, gue bakal ngasih tahu sebuah website yang gue jadiin acuan di tahun SBMPTN tahun 2019. Itu polymorphism.xyz. Sekali lagi linknya bakal gue taruh di deskripsi, juga bakal gue tulis di video ini. Nah, jadi di polymorphism.xyz ini ada banyak banget jurusan dari berbagai macam PTN. Di situ berdasarkan website tersebut itu ada batas minimal buat masuknya, batas maksimum, rata-rata, prediksi jumlah pendaftar pada tahun 2019. Yang setelah gua pakai website itu untuk kayak riset gua cocoknya masuk mana, gua fix masuk kemana, itu website itu sangat akurat. Kenapa gue bilang sangat akurat? Karena terbukti berdasarkan hasil rilis resmi dari LTMPT setelah pengumuman SBMPTN, hasilnya nggak beda jauh, paling cuman selisih 2-10 poin dari hasil aslinya yang diterbitkan oleh LTMPT. Makanya teman-teman kalau udah punya nilai TO langsung ke polymorphism.xyz. Kita ke tips yang nomor 3.
Tips yang nomor 3 ini bakal menyangkut tentang pilihan 1 dan pilihan 2. Nah, kalau misalkan teman-teman SNMPTN kan rumornya pilihan 2 itu biasanya ditolak ya. Berbeda dengan SBMPTN. Berbeda dengan SNMPTN. Kalau SBMPTN ini sistemnya kayak ranking PPDB SMA. Maksudnya kalau misalkan teman-teman pengen masuk SMA negeri, itu bakal di ranking. Misalkan teman-teman pilihan satunya SMA negeri 1, pilihan 2-nya SMA negeri 2. Teman-teman namanya masuk nih di SMA negeri 1. Ya teman-teman gak bakal keterima juga di SMA 2 karena teman-teman udah masuk di SMA negeri 1. Kecuali kalau misalkan teman-teman pas di SMA 1 rankingnya ternyata melebihi kuotanya, ranking 271 dari 270. Teman-teman bakal kegeser ke pilihan kedua yaitu SMA 2. Ya udah sama aja kayak misalkan di SBMPTN. Misalkan pilihan pertama pendidikan dokter UI kuotanya 54 kayaknya. 54, teman-teman ternyata di situ peringkat 45 nilainya. Ya teman-teman bakal keterima di pilihan 1 dan teman-teman gak akan keterima di pilihan 2. Kenapa? Karena teman-teman udah masuk di kotaknya atau kuota dari pendidikan dokter UI. Tapi kalau misalkan ternyata teman-teman ranking 55 dari 54, otomatis teman-teman akan terjun di ranking di pilihan kedua. Nah, kalau misalkan di ranking di pilihan kedua teman-teman masuk, ya berarti teman-teman keterima. Tapi kalau misalkan nggak keterima, misalkan pilihan 2-nya pendidikan dokter Unpad. Misalkan di pendidikan dokter Unpad teman-teman dapat ranking 20 dari 100 dari 100. Ya berarti teman-teman bakal keterima walaupun Unpad ada di pilihan kedua. Kecuali kalau misalkan teman-teman di pilihan 1 rankingnya keluar dari kuota, pilihan kedua juga rankingnya keluar dari kuota, otomatis teman-teman gak bakal diterima. Soalnya SBMPTN ini bener-bener murni ranking. Gue gak tahu ada jalur belakang atau enggak, tapi yang pasti SBMPTN ini sistemnya perankingan secara nasional berdasarkan nilai yang teman-teman dapatkan. Jadi pilihan 1 pilihan 2 ini adalah prioritas. Kalau misalkan teman-teman nilai TO-nya tinggi, itu teman-teman bisa taruh di pilihan satunya itu PTN yang teman-teman PTN dan jurusan yang teman-teman mau. Dan yang pilihan 2 ini yang aman aja, maksudnya yang teman-teman feeling wah gue udah pasti masuk nih berdasarkan nilai TO gue dan riset gue di polymorphism.xyz. Itu yang gue lakuin di tahun 2019. Kita pengen lanjut ke yang nomor 4 tentang pilih hari, tapi sebelum kita ngomongin tentang pilih hari, kalau misalkan di 2019 itu kita bisa milih hari dan jamnya dan panitia lokasinya. Tetapi katanya di 2020 ini kita hanya bisa milih panitia lokasinya saja. Kalau misalkan kita pengen milih hari nggak bisa. Tetapi semakin awal teman-teman memilih semakin awal teman-teman mendaftar, maka teman-teman juga akan secara otomatis terdaftar oleh sistem di hari yang lebih awal. Jadi kayak dulu-duluan. Oh berarti ini udah ngomongin yang nomor 4 ya? Iya, jadi yang nomor 4 pilih hari itu sebenarnya nggak bisa. Tapi kalau teman-teman semakin awal mendaftar, berarti teman-teman akan juga terdaftar di hari-hari yang awal-awal. Kalau sesinya gue kurang paham deh, apakah sesinya akan random, karena katanya satu hari ada 4 sesi, 4-5 sesi. Kecuali hari Jumat itu hanya ada 2 sesi kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong dikoreksi di bawah. Terus kita balik lagi nih ke pilihan 1 dan pilihan 2. Jadi bener banget kalau misalkan di pilihan 1 itu kita kayak PTN dan jurusan yang kita mau banget, dan pilihan 2 itu aman. Dan itulah pentingnya nilai TO. Kalau misalkan teman-teman dapat sekali TO nih dapat nilai 700. Itu kan baru sekali ya. Teman-teman misalkan 700 dan mau masuknya ke FKUI. Kita lihat dulu nih di polymorphism. Ternyata di FKUI itu tahun kemarin minimal 720-an. Nah, teman-teman kan nggak masuk. Jadi teman-teman jangan milih FKUI karena ya riskan aja gitu pilihan 1. Toh juga masih banyak pendidikan dokter FK-FK lain di Pulau Jawa yang oke, yang nilainya di bawah 700. Berdasarkan prediksi polymorphism.xyz gitu. Jadi ya intinya kalau misalkan teman-teman belum tryout, teman-teman bisa tryout dulu karena jangka waktu pendaftarannya cukup lama, yaitu sekitar 18 hari dari 2 Juni yaitu esok hari, dan video ini bakal diupload ntar malam jam 12. Pokoknya ntar malam lah, tanggal 1 Juni. Jadi tanggal pendaftarannya itu dari 2 Juni hingga 20 Juni. Yaitu cukup lama, teman-teman bisa minimal 1 kali tryout lah. Di website banyak, ada Eduka, Pahamify, Akademis, Masuk Kampus. Tapi yang gua rekomen itu Eduka sama Pahamify bagus ya Bara? Sama Pahamify, itu soalnya susah, pembahasannya oke. Eduka gue udah coba sih, pembahasannya oke dia, maksudnya terperinci. Nanti mungkin gue bakal bikin review tryout online biar asik kali ya buat angkatan 2021 dan seterusnya. Ya, jadi
Itu sih yang perlu diperhatikan. Kalau secara teknis katanya sih soalnya ada 15 soal per mata pelajaran, itu ada 15. Jadi pengetahuan umum lalalala, pokoknya 4 itu ada 15. Gua nggak tahu itu benar atau enggak, tapi kayaknya sih berdasarkan rilis LTMPT yang ada waktu itu di video sih katanya bakal gitu, dan waktunya kan juga dikurangin. Jadi logis sih kalau misalkan soalnya dikurangin. Iya, jadi ntar kalau misalkan pas SBMPTN kan ini masih kayak 30 harian gitu ya. 30 hari plus lah. 30 hari plus, iya 30 hari plus. Teman-teman jaga kesehatan, karena katanya kalau misalkan teman-teman ntar suhunya tinggi pas lagi tes UTBK, teman-teman nggak boleh ikut tes. Jadi kan sayang, teman-teman udah bayar 150.000, ternyata teman-teman nggak bisa ikut tes. Karena tes UTBK SBMPTN ini cuman bisa sekali aja atau satu gelombang. Beda kayak tahun sebelumnya yang bisa 2 kali gelombang, 2 kali ikut tes. Jadi jaga kesehatan selama 30 hari ini. Kalau enggak, kesempatan kalian hangus hanya karena kelalaian diri kalian sendiri. Terus kita ngomongin soal pakaian. Soal pakaian juga usahakan pakaiannya yang rapih, kemeja, standar kuliah. Jadi standar kuliah itu kalau misalkan teman-teman kuliah di Jawa Timur, Jawa Tengah, itu adalah pakaian berkerah dan celananya yang sopan, pakai sepatu. Itu sih paling. Dan juga alat tulis ntar udah disediakan oleh panitia. Kalau soal teknis kayaknya udah cukup kali ya. Dan juga saran dari gue tadi juga udah 4 saran sama 0, jadi 5 saran. Oke, thank you for watching. Kalau misalkan kalian enjoy dengan video ini, kalian bisa tekan tombol like di bawah. Kalau misalkan kalian pengen berlangganan, boleh juga, nggak ada salahnya. Pencet tombol subscribe di bawahnya tombol like. Thank you for watching. Goodbye.